dahulu, jadi nanti takutnya ada teknis dan sebagainya. Biasa ya suka ada keterlambatan karena masalah internet, barangkali 5 menit, seringkali seperti itu, begitu kendalanya. Jadi biar diakhirkan ya. Sesudah ini ada kuliah lagi pukul 13. Saya Gimana Anissa? kalau saya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tapi ada yang mungkin ada juga begitu ya, yang kuliah lagi ya. Iya. Iya. Baik, sekarang Ibu akan share dulu screen. Jadi Ibu akan lanjutkan dahulu anak-anak topik pembahasan Ibu berkaitan dengan distribusi khusus ya. Jadi yang lalu Ibu sudah membahas berkaitan dengan distribusi diskrit. Jadi di minggu ini Ibu akan masuk ya pengantar seininya begitu ya. Seadanya waktu 30 menit ke depan ya Ibu akan masuk ke bagian distribusi kontinu. Dan nanti sesudah selesai sesi distribusi kontinu di minggu depan, kita bisa mereview ya atau tutorial latihan-latihan soal yang dimana nanti terkait dengan semuanya begitu dari awal sampai akhir ya. Tentu saja didahulukan yang sebelumnya ya, yang baru begitu, baru nanti kita mundur ke belakang. Jadi nanti harapannya di minggu ke-8 ya, berarti di minggu ke-8 itu kan dijadwalkan untuk UTS begitu ya. Jadi sesuai waktunya. Jadi nanti di minggu ke-9 barangkali Pak Wardono sudah bisa masuk ya mengisi sesi sesudah Ibu. Baik, Ibu share screen dahulu PowerPoint yang akan Ibu sampaikan. Sebentar ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya di layar masing-masing ya. Jadi pada bagian ini ya Ibu akan memperkenalkan beberapa distribusi kontinu yang biasa umum dipakai. Nah, pada silabus yang dibagikan dan itu sesuai dengan yang sudah dirancang oleh SITH, itu hanya distribusi normal saja yang dikenalkan kepada kalian. Nah, namun dalam hal ini Ibu menambahkan ya 2 distribusi lainnya yang perlu kalian ketahui. Ya, adapun nanti memang secara prakteknya itu lebih ke distribusi normal dan mungkin sedikit eksponensial. Nah, pada distribusi kontinu ini intinya adalah peubah acak kalian itu berupa peubah acak kontinu. Jadi Ibu ingatkan lagi, kontinu itu biasanya nilainya berupa selang seperti misalnya waktu, usia, ya, kemudian tinggi badan, berat badan, segala sesuatu yang nilainya memungkinkan bernilai desimal dan bukan proses menghitung seperti yang diskrit kemarin ya. Kalau kata kunci diskrit kemarin adalah banyaknya. Jadi kita ada proses menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini harus Anda bisa bedakan. Jadi ketika peubah acaknya itu kontinu, maka tentu saja itu akan dicocokkan begitu ya dengan distribusi kontinu. Nah, ini ada 3 ya, tentu saja tidak hanya 3. 1 yaitu uniform, yang kedua adalah normal, yang ketiga adalah gamma. Nah, gamma inilah nanti yang sebetulnya Ibu bilang untuk saat ini menjadi induk dari beberapa distribusi lainnya. Jadi dari gamma ada bentuk khusus. Nah, salah satu bentuk khususnya adalah eksponensial. Nah, berikut adalah distribusi uniform. Jadi pada distribusi uniform ini seperti kata kuncinya seragam, ada di diskrit dan ada di kontinu. Kalau kemarin di diskrit itu seperti peluang munculnya mata dadu ya, semuanya sama, yaitu 1/6. Peluang munculnya koin begitu permukaan koin ya 1/2 karena kemungkinannya hanya ada 2. Nah, bagaimana kalau distribusi uniform ini di kontinu? Ya,
Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa pada suatu selang tertentu sebut A sampai B. Nah, ini Ibu gambarkan di sini lebih mudah. Dari A sampai B itu peluangnya sama semua. Begitu. Mirip dengan yang diskrit sebetulnya, tapi ini berupa kurva begitu ya, flat garis lurus yang berapa ini Bu besarnya si peluang ini? Yaitu adalah sebesar 1/B kurangi A. Jadi A itu apa? Yaitu di sini batas bawah selang, B itu batas atas selangnya. Nah, kenapa dia 1/B min A? Ya, karena sifat dari fungsi peluang ya, kalau Anda integralkan atau Anda jumlahkan, itu totalnya harus bernilai 1. Jadi Anda bayangkan ya, ini adalah persegi panjang, lebarnya adalah B min A, begitu. Nah, tingginya adalah 1/B min A. Ya, jadi dari sini adalah B min A, ya. Dari titik ke sini adalah 1/B min A. Terlihat anak-anak coretan Ibu? Lihat. Ya, terlihat ya. Jadi di sini ini luasnya itu adalah sebesar panjang dikali lebar, begitu ya. Dengan panjangnya ini adalah B min A, ya, dikali dengan 1/B min A. Jadi luasnya harus 1. Seperti itu konsepnya ya. Nah, jadi di sini, dari sini kita bisa tahu bahwa fungsi peluang inilah nanti yang harus sedikit kalian hafalkan, bahwa dia bernilai 1/B min A untuk si X-nya yang berada pada selang A dan B. Nah, ini adalah notasi supaya mempermudah bahwa ini artinya adalah peubah acak X berdistribusi ya, simbol kemarin ini. Berdistribusi U untuk uniform, yaitu pada selang A, B. Nah, dengan cara Anda menurunkan bentuk si fungsi ini untuk menghitung rataan dan variansi, di mana Ibu ingatkan karena ini kontinu ya, sehingga di sini Ibu tulis bahwa ekspektasi X-nya jangan lupa kita memakai konsep integral ya. Integral dari apa? Dari A sampai B untuk X dikalikan fx dx ya. Jadi di sini secara sekilas ini AB, ini X, ini dikalikan 1/B min A dx ya. Karena ini konstanta, maka dia bisa kita keluarkan ya. Nah, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat, batasnya dimasukkan A/B. Sehingga di sini bagian atas nanti Anda akan dapat 2B min A. Bagian atas adalah B kuadrat min A kuadrat. Ya. Nah, tentu saja di sini ini akan mengandung B min A ya, dikali dengan B plus A ya, sehingga nanti bisa ada yang Anda coret, sehingga yang rata-ratanya adalah dengan mudah kita hitung, yaitu tinggal A ditambah B dibagi 2 ya, makanya dia jatuh di tengah-tengah sini, namanya juga rata-rata. Ini adalah A ditambah B dibagi 2. Nah, secara perhitungan seperti ini ya, Ibu jabarkan. Nah, namun nanti dalam teknisnya adalah kalau kalian sudah tahu distribusi uniform ya harus sudah tahu bahwa rata-ratanya itu dengan sangat mudah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, begitupun dengan variansinya ya. Variansinya itu adalah B min A dikuadratkan dibagi 12. Dari mana? Nah, tentu saja barangkali nanti ini exercise di catatan kalian. Kalian harus menjabarkannya.
Ya, jadi artinya untuk mencari variansi X pertama ya Anda harus mencari ekspektasi X kuadrat. Jangan lupa, yaitu saya tulis saja rumusnya saja ya, nanti anak-anak silahkan uraikan. Ini adalah ini, peluangnya tidak boleh Anda kuadratkan di sini ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai mencari bilangan itu, maka variansi X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dalam kurung yang besar ekspektasi X dikuadratkan. Ya, begitu. Jadi itu ya. Jadi nanti sesudah itu sih Anda cukup menghafalkan saja. Namun prosesnya harus Anda sama-sama ketahui. Nah, berikutnya distribusi yang kedua yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal ini sering disebut juga sebagai distribusi Gauss atau kita menyebutnya Gaussian distribution. Kenapa? Karena memang distribusi ini penemunya adalah Carl Friedrich Gauss gitu ya. Nah, ini sudah lama nih, abad ke-18 begitu ya. Nah, jadi di sini kenapa penting dipelajari? Ini banyak sekali digunakan semua ya. Mau Anda di bidang rekayasa hayati biologi ataupun di matematik ataupun di misalnya di elektro begitu ya, distribusi ini sangat terkenal, banyak digunakan. Makanya kalau dibelajar di statistika selalu distribusi ini tidak boleh terlewat. Nah, kedua, nah ini nanti yang akan dipelajari oleh kita ya, bagaimana nanti kita akan melakukan pendekatan, aproksimasi itu pendekatan terhadap binomial. Masih ingat Anda ya, waktu X ini berdistribusi binomial bin dengan parameter N kali P. Nah, ketika N-nya itu bertambah banyak, begitu ya, menuju tak terhingga. Nah, ini biasanya N lebih besar dari 20, begitu. Nah, kita sudah bisa menghampiri ya binomial tersebut dengan normal. Jadi nanti ketika N-nya sudah bertambah banyak, maka kita akan ya menghitung peluang binomial itu menggunakan distribusi normal ya, itu intinya. Nah, kedua, di sini berlaku yang namanya teorema limit pusat, TLP. Ya, disingkat TLP. Nah, TLP ini tidak hanya berlaku untuk binomial, apapun distribusinya, begitu ya. Ketika N menuju tak terhingga, ya biasanya 30, ada beberapa literatur 30, khusus binomial aja 20 ya. Misalnya N-nya sudah melebihi 30, maka kita bisa menggunakan teorema limit pusat ini dengan melakukan hampiran atau aproksimasi ke distribusi normal. Nah, notasinya itu adalah X berdistribusi normal, N ya, dengan parameternya itu ada dua, yaitu mu dan sigma kuadrat. Nah, ini Ibu tulis dulu ya semuanya. Rumusnya tidak begitu orang sukai anak-anak ya. Kenapa? Karena rumusnya pertama, fungsi peluangnya itu berbentuk fungsi eksponensial. Ya, jadi di sini ada bilangan E-nya, begitu. Nah, di sini ada bilangan E-nya yang dipangkatkan dengan suatu min setengah dikalikan X, X itu nanti datanya, nah anak ya setiap nilai observasinya dikurangi mu dibagi sigma. Nah, apa itu mu? Mu ini adalah nanti merupakan atau menyatakan parameter rataan, ya. Nah, kemudian apa itu sigma? Sigma itu diistilahkan sebagai simpangan baku atau standar deviasi. Ya, jadi standar deviasi itu akar ya dari variansinya.
Karena kalau ini dikuadratkan, anak-anak perhatikan sigma dikuadratkan, ini tidak lain adalah simpangan baku, variansi itu sendiri. Ya, jadi kalau distribusi normal itu akan memiliki dua parameter, yaitu mu rataan dan sigma kuadrat variansi. Jadi ketika dimasukkan Anda ke dalam rumus ini Anda akarkan terlebih dahulu ya sigma kuadratnya karena ini masih variansi. Nah, di depan E-nya sendiri ada suatu konstanta ya. Konstantanya bernilai 1 per sigma akar 2 pi. Di mana pi kita sudah tahu bilangan pi ya. Kalau kita hampiri sekitar 3,14 yang biasa kita gunakan untuk lingkaran ya, rumus luas lingkaran dan kelilingnya. Nah, E itu adalah suatu bilangan yang kalau kita masukkan ke dalam kalkulator sekitar 2,72. Nah, kemudian ada bentuk khusus anak-anak ya. Dari semua data yang mungkin nanti rata-ratanya beda, variansinya beda. Contoh, misalnya X-nya kita mengukur tinggi badan ya. Jadi misalnya X-nya di sini adalah ya tinggi ya dalam sentimeter. Nah, tentu saja kan dia akan punya mu ya yang sesuai sentimeter ini. Sebut misalnya 152 cm rata-ratanya. Variansinya yaitu berkisar misalnya 10 cm kuadrat begitu ya. Ke 10 anak-anak jangan 10 ini ya. Gimana ini biasanya penghapusnya anak-anak. Maaf ini dikuadratkan aja ya anak-anak ya. Nah, kalau X-nya berbeda ya, misalnya ada X2. Ini X1 ya. Ini adalah berat badan ya, tentu saja dalam kilogram. Nah, maka mu2-nya tentu saja kan rata-ratanya akan berbeda ya. Jadi misalnya rata-ratanya adalah kita sebut 48 kg. Ya, sigma kuadratnya itu misalnya 25 kg kuadrat. Nah, ini akan memiliki rataan variansi yang beda-beda. Bahkan satuannya, bahkan besarannya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi perhitungan peluangnya? Begitu. Akan sulit sekali nanti kalau Anda harus menghitung, masukkan rumus peluang ya. Anda hitung integral dari E ini. Nah, itu kan bukan masalah enak menghitungnya. Nah, karena kesulitan dalam perhitungan integral dari E ini, ya, maka biasanya kita mengantisipasi apapun bentuk si X, begitu ya, kita harus larikan atau kita harus mengalihkan dia ke suatu yang disebut distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan punya variabel baru namanya Z. Dia akan berdistribusi normal, rata-ratanya 0, variansinya 1. Nah, inilah yang akan dibuat nanti di dalam suatu tabel normal yang nanti kalau ujian ini Ibu bagikan. Ya, namanya tabel normal baku begitu ya. Nah, kenapa distribusi normal itu begitu familiar? Karena dia memiliki beberapa karakteristik khusus ya. Yang pertama adalah ya, dia memiliki modus tunggal. Atau boleh dibilang ini adalah satu puncak. Atau uni modal.
gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, yang kedua ya, dia itu bersifat simetri. Ya, simetri itu artinya 50% dari kiri si mu, luasnya ya anak-anak. 50% luasnya di sebelah kanan si mu. Dan dia simetri terhadap garis ya. X sama dengan mu yang tertera di sini ya. Jadi dia simetri terhadap rata-ratanya. Itu sifat kedua. Nah, sifat ketiga ya, dia memiliki titik belok. Di mana titik beloknya? Inilah yang disebut sebagai titik belok. Ibu beri panah ya. Nih, titik belok ya. Jadi titik belok itu seperti yang kita ketahui di dalam matematika A ya, titik belok itu adalah titik di mana kurvanya itu berbeda kelengkungan. Ya, jadi yang asalnya kurva terbuka ke atas, tiba-tiba berbalik menjadi kurva terbuka ke bawah. Nah, di titik itulah di mana di sini titiknya, ini titiknya ya anak-anak ya. Nah, di titik itulah terdapat perbedaan kelengkungan. Jadi kalau Ibu sebutkan di titik beloknya di mana? Yaitu di sini pada begitu ya. X bernilai plus mu plus minus ya 1 sigma. Ya, mu plus minus ya. Karena dia di sebelah kirinya, itu artinya mu berjalan ke kiri sebesar 1 sigma dan berjalan ke kanan sebesar 1 sigma. Nah, jadi itu diantaranya 3 sifat ya yang kita gunakan. Nah, untuk yang lainnya adalah bahwa dari kurva normal ini ya dia memiliki peluang yang dapat kita pastikan perhitungannya. Contoh ya, bahwa peluang si X itu berada di warna biru, yaitu bahwa dia di antara begitu ya, sekitar 1 sigma. Ya, di sini nih 1 sigma sampai lebih dari 1 sigma. Itu kurang lebih luasnya adalah 68,2%. Dari mana? Dari sini 34,1 tambah 34,1. Bilangannya dari mana, Bu? Ya Anda integralkan, begitu ya. Ini sekitar. Jadi Anda integralkan bahwa yang warna biru itu ya, yang warna biru itu menyatakan peluang ya bahwa X Anda di antara ini ya dengan mu ditambah sigma. Nah, itu sekitar 68,2%. Dari Anda menghitung sebetulnya bentuk integral ya dari mu kurang sigma sampai mu ditambah sigma dari fungsi peluang. Mana Bu fungsi peluangnya? Itu tuh yang tadi di belakang. Jadi hilang ya Nana. Ya yang tadi di belakang, yaitu yang bentuknya adalah 1 per sigma akar 2pi eksponensial minus setengah X min mu per sigma di kuadrat. Nah dari sana Anda masukkan mu-nya, Anda masukkan sigmanya. Waduh, capeknya deh Bu. Makanya kenapa tadi harus ada normal baku. Jadi peluangnya sudah pasti segitu. Nah, kalau Anda lebarkan lagi, begitu peluang ini menjadi 2 sigma plus 2 sigma. Nah, ini adalah mencapai si luasnya itu adalah 95,4%. Ya. Begitu seterusnya ditambah lebar, tentu saja gunungnya makin tersapu semuanya ya sampai ke wilayah yang berwarna orange. Itu adalah sekitar 99,7%.
artinya ada sekitar 0,3% sisanya begitu ya, sisa nih di sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan, itu yang kalau di industri adalah sesuatu hal yang reject begitu atau gagal ya. Nah, makanya seringkali angka-angka ini sangat familiar nanti kita gunakan di dalam QC, kualitas kontrol ya, kalau dalam industri. Mau berapa sigma Anda? Nah, misalnya, oh saya mau pakai kualitas 3 sigma. Itu artinya kalau Anda memproduksi sebut sebentar ya, 1000, artinya ini dikali 1000 anak-anak. Jadi artinya yang bagus, yang good gitu produksinya hanya kali 1000 ya, menjadi 997. Nah, sisanya 3 itu rusak. Jadi artinya bahwa kualitas produksi Anda 3 rusak per 1000 item. Ya, tentu saja kalau memproduksi, maaf pil, obat ya nggak 1000 biji ya, banyak banget gitu ya setiap harinya itu misalnya pabrik obat gitu ya bisa puluhan ratusan ribu begitu atau mungkin dalam jutaan ya. Nah, itu akan mempengaruhi quality dari industri yang memproduksi sesuatu begitu ya. Nah, jadi itu ya peluangnya. Nah, jadi ini nanti saya akhiri di sini. Nah, jadi biasanya menghitung peluang normal itu ada 2 cara. Pertama, bisa cara langsung pakai integral dan itu sulit sekali ya. Dan nanti yang kedua, Ibu ajarkan bagaimana kalian membaca yang disebut tabel normal standar. Jadi kita sudah mentransformasi peubah acak X menjadi Z. Jadi mau tinggi kek, mau berat, mau apa, kita ubah semuanya ke dalam Z, sehingga nanti Z itu berdistribusi normal 0,1, disebut tabel normal baku. Tabelnya berapa biji, Bu? Ya hanya 1 saja selembar, begitu ya. Tapi sudah memuat semua informasi sesudah Anda bakukan, ya. Nah, seperti itu dulu barangkali yang bisa Ibu terangkan untuk sesi kali ini. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi nanti Ibu akan ulangi kembali begitu ya bab ini sedikit begitu untuk mereview di minggu depan ya. Baik, barangkali itu dulu anak-anak ya. Nah, nanti di dalam kuis begitu. Jadi kalian baca dulu aturannya, bisa masuk dulu ke Google Classroom yang sekarang. Nanti Ibu berikan linknya ya, yang tadi sudah Ibu copy begitu. Linknya sih masih sama dengan tugas yang minggu lalu ya, kode kelasnya. Jadi nanti kalian tolong siapkan terutama beberapa lembar kertas, jangan lupa diberi nama ya, NIM, nama biasanya ya, takut tertukar lembarannya begitu. Dan kemudian diusahakan dalam bentuk PDF begitu ya. Jadi biasanya beberapa JPEG Ibu tidak bisa membaca ketika nanti di-download. Jadi untuk mempermudah saja. Jadi biasanya nanti di akhir Ibu baru heboh gitu. Aduh, misalnya tiba-tiba punya Irma nggak ada, begitu kenapa nggak kebaca. Biasanya Ibu jadi japri. Jadi jangan dihilangkan begitu ya berkas ujiannya, disimpan dengan rapih. Nah, itu saja barangkali anak-anak mangga dipersiapkan ya. Ujiannya Anda boleh masuk dulu ke dalam ininya ya, kelasnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian ya. Semoga sukses.